dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan transformasional atau transformational leadership, di mana dengan anggota kelompok saya, Mazia, dan Muhammad Rashid Ridho, dan juga saudara Toif. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan transformasional, ciri-ciri kepemimpinan transformasional, karakteristiknya, prinsip-prinsipnya, dan juga metode yang digunakan dalam kepemimpinan transformasional. Pemateri pertama yaitu Muhammad Rashid Ridho yang akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri. Kemudian dilanjut dengan saya yang akan membahas tentang karakteristik dan juga prinsip. Dan yang terakhir akan dilanjut oleh saudara Toif mengenai metode dalam kepemimpinan transformasional. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, saudara Rashid Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Ridho. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan transformasional dan ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformasional. Kepemimpinan merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Istilah transformasi berasal dari kata to transform, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalnya mentransformasikan visi menjadi realita atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses saling menguatkan di antara para pemimpin dan pengikut ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional bukan hanya langsung dan top-down, dari atas ke bawah, namun juga dapat diamati secara tidak langsung, dari bawah ke atas, bottom-up, dan secara horizontal. Sedangkan menurut Komariah dan Triatna menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat dilihat secara mikro maupun makro. Secara mikro, kepemimpinan transformasional merupakan proses mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses mobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mentransformasikan dan mereformasi kelembagaan. Kepemimpinan di sini bukan hanya mereka yang berbeda pada level manajerial tertinggi dalam organisasi, tetapi juga mereka berada dalam level formal maupun informal. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa dalam kepemimpinan transformasional dibutuhkan berbagai kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk membangun kepercayaan, kemampuan untuk memfasilitasi, dan mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh individu bawahannya untuk mendukung pencapaian visi dan tujuan organisasi. Melalui nilai-nilai transformasi tersebut diharapkan hubungan baik antar anggota organisasi dapat dibangun sehingga muncul rasa saling percaya. Yang kedua, ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Menurut Robbins dan Judge, ciri-ciri kepemimpinan transformasional ada 4. Yang pertama, idealis influence atau pengaruh ideal. Idealis influence adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan dari bawahan. Yang kedua, inspirational motivation atau motivasi inspirasional adalah perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, intellectual stimulation adalah perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Yang keempat, individualist consideration adalah perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing
individu sebagai kebutuhan dan kemampuan dan aspirasi yang berbeda serta melatihnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan transformasional. Menurut Luthers, dalam buku Kepemimpinan karya Savaria Triantoro, beliau menyebutkan ada beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu pemimpin mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan. Artinya, pemimpin tersebut mendeklarasikan dirinya bahwasanya ia adalah seorang yang mempunyai visi dan inovasi terhadap hal-hal baru. Yang kedua yaitu pemimpin mendorong keberanian dan pengambilan resiko. Seorang pemimpin transformasional, dia harus bisa mendorong para bawahannya atau orang-orang di bawah kuasanya untuk memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam menciptakan suatu hal-hal baru pasti akan ditemukan suatu resiko, dan tugas dari seorang pemimpin tersebut adalah untuk mendorong bawahannya memiliki keberanian dalam pengambilan resiko tersebut. Yang ketiga yaitu pemimpin percaya pada orang-orang. Seorang pemimpin transformasional memiliki karakteristik bahwasanya dia harus bisa percaya kepada orang-orang, yakni orang-orang bawahannya. Dia harus percaya bahwasanya orang-orang bawahannya memiliki kemampuan dan potensi untuk melaksanakan tugasnya, memiliki kemampuan untuk bekerja sama mencapai visi dan misi yang sudah dijalankan organisasi. Yang keempat yaitu pemimpin dilandasi oleh nilai-nilai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian dari kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin, yaitu suatu proses mengkoordinir, mengatur dengan mentransformasikan nilai-nilai dan visi-visi yang dia punya. Maka sudah dipastikan bahwasanya seorang pemimpin transformasional memiliki nilai-nilai yang bisa disalurkan kepada bawahannya, baik itu nilai-nilai individu seperti kejujuran dan juga nilai-nilai yang bersifat kelompok seperti bisa bekerja sama. Yang kelima yaitu pemimpin adalah seorang pembelajar seumur hidup, atau secara bahasa kita mengenal lifelong learners. Seorang pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Sepanjang kepemimpinan dia, maka sepanjang itulah dia belajar atas maka sepanjang proses kepemimpinannya, sepanjang itulah juga dia belajar. Kemudian yang keenam yaitu pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan juga ketidakpastian. Salah satu karakteristik dari pemimpin transformasional adalah dia yang memiliki kemampuan dalam mengatasi ambiguitas dan ketidakpastian, baik yang sudah diperkirakan sebelumnya ataupun ketidakpastian yang muncul di tengah-tengah proses kepemimpinannya. Mungkin untuk mengatasi ketidakpastiannya, seorang pemimpin tidak hanya memiliki satu plan dalam menjalankan visi untuk mencapai misinya. Mungkin dia harus mempunyai plan A, plan B, dan juga plan C. Yang terakhir yaitu pemimpin transformasional adalah pemimpin yang visioner, di mana dia mempunyai visi dan visi yang jelas untuk mencapai misinya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Ada beberapa prinsip yang harus diciptakan oleh pemimpin transformasional. Yang pertama yaitu simplifikasi. Artinya, keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan transformasional. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya, dalam proses kepemimpinannya, dia harus bisa menjelaskan secara rinci dan praktis apa visi dari dirinya karena visi adalah cermin dari tujuan yang akan dicapai. Apa tujuannya kenapa visi harus diungkapkan secara jelas dan praktis? Agar para bawahannya mengerti kemana organisasi atau untuk apa mereka bekerja, kenapa mereka
mengerjakan itu agar semuanya bisa dicapai karena adanya kejelasan dari visi yang mereka tunjukkan. Kemudian yang kedua, motivasi. Setelah mensinergikan elemen-elemen dalam organisasi, setelah dia bisa menjelaskan dan menjabarkan visi dan menyatukan visi untuk mencapai misi, maka tugas selanjutnya adalah dia harus bisa memotivasi dan memberikan dorongan kepada semua pengikutnya. Yang ketiga yaitu fasilitas. Kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang ada dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, dan juga individual. Yang keempat yaitu mobilisasi, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat dalam pencapaian visi dan misi. Yang kelima yaitu siap siaga. Seorang pemimpin yang transformasional harus mempunyai kemampuan untuk selalu siap belajar tentang dirinya sendiri dan kelompoknya, dan juga untuk menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Untuk yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu tekad. Seorang prinsip yang transformasional, dia harus mempunyai tekad yang bulat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan visi hingga akhir. Intinya dia harus bisa menyelesaikan visi hingga apa yang dia tuju itu tercapai. Sekian dari saya, dan akan dilanjut oleh pemateri ketiga yang menjelaskan mengenai metode-metode kepemimpinan transformasional. Kepada saudara If, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan teman-teman sekalian kepada kami, kelompok 10, yang saat ini membahas mengenai kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya sendiri dipanggil Taif NIM 69. Di sini ingin menjelaskan mengenai metode pimpinan transformasional. Kalau teman-teman sebelumnya kelompok kami menjelaskan mengenai awal dari definisi dan semacamnya, dari sini kita harus mengetahui metode atau beberapa jenis yang dilakukan ketika ingin menerapkan kepemimpinan transformasional. Poin E ini judulnya adalah metode pimpinan transformasional. Sebelum kita melanjutkan ke pokok-pokok pembagian, kita harus tahu secara kata per kata mengenai judulnya. Metode itu cara, terus pemimpin atau pimpinan itu ada orang yang menjabat sebagai ketua atau pemimpin. Kemudian transformasional itu artinya perubahan atau berubah. Jadi metode pimpinan transformasional ini adalah bentuk-bentuk atau cara bagaimana sih menjadi pemimpin yang bisa mengubah atau memberikan inovasi baru terhadap suatu lembaga atau organisasi. Kami mencatat ada 6 di sini mengenai metode pimpinan transformasional. Yang pertama itu adalah mengubah kultur organisasi. Cara yang pertama ini cara yang bisa dilakukan secara umum untuk memberikan perubahan gitu kan. Ini adalah bentuk garis besar yang ketika kita ingin mengubah suatu lingkungan ataupun suatu tempat, kita harus mengubah kultur organisasi. Jelas kultur ini sangat berpengaruh karena kultur ini menjadi suatu kebiasaan, ya common law ibaratnya. Kalau kita meminjam kata-kata filsuf hukum gitu ya kan. Jadi common law ini atau budaya, mengubah budaya atau kultur itu sangat berpengaruh. Misalkan dari awal pertama yang kultur atau budayanya itu sangat kaku atau sangat administrasi,
kita ingin mengubah kebiasaan itu, semisal lebih cair atau lebih hidup suasananya dan tidak terlalu formal seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran orang tentang imbalan. Ini semacam kayak reward, semisal ketika organisasi kita yang dipimpin oleh seseorang itu ingin mengalami perkembangan gitu, baik secara materi atau non materi. Jadi reward ini banyak bentuknya. Tujuannya adalah agar reward atau apa yang bisa dipersembahkan oleh pimpinan itu dapat dimanfaatkan atau dapat berguna dan dapat disadari bahwa itu adalah hal yang berguna gitu, yang dibuat oleh pimpinan. Terus yang nomor ketiga adalah membantu orang yang tidak sekedar mengejar kepentingan diri. Jadi kita harus mengajari bagaimana cara organisasi kita itu dapat berkembang dalam sistem moral. Jadi kita harus diajari bahwasanya tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam berorganisasi. Itu namanya egois. Tentu itu harus diubah. Yang keempat adalah membantu orang mencari pemenuhan diri. Jadi seharusnya pimpinan yang transformasional itu mencari orang yang dapat atau membantu lah, bahasanya membantu, memberikan, menjadi penunjuk arah bagi potensi dari masing-masing anggota, khususnya di dalam organisasi itu. Kemudian yang kelima, memberi pemahaman kepada orang lain tentang keadaan urgen. Artinya bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang penting, mengubah budaya atau semacamnya, atau struktur yang sudah dibentuk oleh organisasi. Artinya itu harus dapat diterima. Kita harus memberikan lagi pemahaman bahwasanya itu adalah hal yang harus dan memang sifatnya adalah wajib, atau paling tidak kita memberikan kesadaran, menyadarkan mereka. Yang keenam adalah mengejar kejayaan. Mengejar kejayaan di sini adalah kita harus memberikan pemahaman bahwasanya hidup itu selalu berinovasi, hidup itu selalu berubah, dan bahasanya tidak stuck ya. Artinya kita harus memberikan yang terbaik, dan kita dibebaskan untuk mencari atau berbuat apapun demi menjunjung kemajuan dari suatu organisasi. Itu adalah yang disebut mengejar kejayaan. Diawali dari dirinya sendiri. Dia bebas menentukan kemana atau arah yang seharusnya diambil, khususnya skill atau kemampuan yang dia miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.